Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda, Saudara. Status Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur naik dari waspada menjadi awas, menyusul erupsi magmatik yang terjadi. PVMBG menaikkan statusnya menyusul adanya gempa magmatik disertai lontaran lava pijar. Pihak PVMBG menghimbau warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak kawah. Sementara Desa Dulipali yang berada tepat di bawah kaki gunung harus dikosongkan. Jumlah pengungsi saat ini mencapai 5.057 jiwa. Terlihat aktivitas erupsi semakin tinggi, di mana suara gemuruh dentuman juga sangat tinggi dan terlihat pada pukul 2, pada pukul 2.50 kalau nggak salah, mulai terlihat besarnya erupsi, serta kalau dilihat yang rekaan sebelah utara barat laut juga kelihatannya sangat intens, salapanya keluar terus. Dan pada siang tadi saya cek di arah timur laut dari Lombok ke arah Nurebeleng, itu terlihat adanya luncuran batuan dari puncak menuju timur laut. Dan untuk mengetahui informasi terkini para pengungsi pasca erupsi Gunung Ilelewotobi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, selamat pagi. Saat ini Anda berada di pengungsian di mana tepatnya? Lalu bagaimana dengan kondisi warga di pengungsian saat ini, terutama warga lansia dan juga balita? Seperti apa, Citos? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemkab Lotin, yakni berada di SMP Wulanggitang dan SD Kemiri. Di sini terdapat kurang lebih 2.000 pengungsi yang mendiami sejak tanggal 1 Januari kemarin. Dan untuk kondisi mereka saat ini memang di beberapa tempat, di beberapa kelas yang disediakan ini, para pengungsi masih mengeluhkan soal adanya keterbatasan alat tidur begitu, sehingga terlihat pagi tadi kami memantau di kelas-kelas tempat para pengungsi ini tidur, masih banyak para pengungsi dan juga sejumlah anak-anak yang tidur hanya beralaskan tikar dan terpal begitu. Karena itu beberapa warga meminta agar pemerintah bisa menyiapkan alas tidur, karena hingga saat ini mereka sudah bermukim atau tinggal di tempat pengungsian ini sudah 11 hari begitu, sehingga banyak anak-anak dan orang tua yang sudah mulai terserang penyakit. Dan menurut catatan yang kami dapat dari posko kesehatan, sudah terdapat 714 warga dan yang terkena serangan ispa dan juga 18 warga yang terkena diare. Karena itu diharapkan intervensi cepat dari pemerintah agar segera menangani kasus-kasus kesehatan yang terjadi di tenda-tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan untuk sampai saat ini memang terdapat kenaikan jumlah pengungsi sejak diberlakukannya status awas oleh pihak PVMBG, di mana dari 5.057 jiwa kini menjadi 5.464 jiwa, karena PVMBG menaikkan jarak radius aman, sehingga warga-warga di desa-desa mereka yang sebelumnya belum terdampak ini mulai dievakuasi ke tenda-tenda pengungsian, sehingga tidak menjadi suatu hal yang membahayakan warga di rumah-rumah mereka maupun di kebun-kebun warga. Okta. Citos, lalu bagaimana aktivitas Gunung Ilelewotobi dan bagaimana imbauan untuk warga yang saat ini belum mengungsi? Baik Okta, memang sejak tanggal 9 pukul 11 kemarin, pihak PVMBG telah menaikkan status dari level waspada menjadi level awas dan menaikkan radius aman, di mana yang sebelumnya dari 4 km menjadi 5 km. Dan saat ini memang tim Basarnas dan TNI Polri tengah berupaya untuk membujuk beberapa warga yang memang masih bersikeras untuk tinggal tetap di rumahnya, di mana rumah mereka itu terletak dalam radius yang terdampak begitu, sehingga dibutuhkan kerjasama yang kooperatif dari masyarakat atau warga setempat, sehingga
jika sesuatu yang terjadi di kemudian hari bisa segera ditangani. Dan untuk kondisi gunung sendiri sejak kemarin sore dan juga sampai pagi tadi memang tingkat aktivitas masih terus meninggi, di mana gunung masih mengeluarkan dentuman dan gemuruh-gemuruh dan juga abu vulkanik yang mengarah ke arah timur dan timur laut, dan juga asap-asap yang keluar dari rekahan-rekahan yang terbentuk sejak tanggal 23 Desember dan tanggal 1 kemarin. Masih ada sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi bagi para pengungsi, terutama setelah jumlah pengungsi masih terus bertambah setelah statusnya dinaikkan menjadi awas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun melaporkan dari Flores Timur NTT.